tebal ya kelir itu, sehingga kita menjadi orang-orang yang selalu keliru. Sebenarnya menjadi setempat dengan wayang. Tuh, jadi satu tempatnya, satu wadah ya. Tetapi lain letaknya. Tuh, bersatu pun tiada ya. Tetapi wayang mengetahui bahasa. Wayang mengetahui bahasa. Kita selalu merasa bahwa badan ini di dalam kelir. Cahaya itu dan hidup itu ya ada di dalam dinding ya, yang memisahkan kita antara luar dan dalam, lahir dan batin ya. Berkumpul dengan wayang, berkumpul dengan jasad ya, bersatu maksudnya menggerakkan. Tuh, jadilah bergerak dia. Itu menjadilah hidup dia. Yang mati itu, maka disebut sekalian sudah matikan, panakkan dia, tenggelamkan dia, bakokkan dia, kekalkan dia. Pana Ulpana, anak saya yang bernama Ulpana ya, cewek lagi. Anak saya bernama Ulpana, Pana Ulpana, lenyap, tenggelam di dalam Allah namanya. Itu anak saya bernama kemarifatan ya. Nyangkanya jadi marepot semua. Setingkah lakunya wayang ya. Nah, setiap geraknya badan maksudnya dalangnya meniru. Tuh, setiap kehendaknya badan, dalang itu hidup atau dalam itu yang meniru-niru, mengikuti wayang. Tuh, jadi serupa dan serasa, satu rupa, satu rasa, satu wujud, dan satu rasul, satu rahasia jadinya. Tuh, keadaan orang melihat wayang. Nah, kita selalu melihat badan saja, tidak pernah kita melihat batin, ya. Yaitu melihat yang 4 perkara. Yaitu melihat yang 4 perkara, tanah, air, api, dan hawa, ya. Tanah, air, api, dan hawa. 4 itu saja yang kita pandang. Maka kasar jadinya hidup kita, ya. Itu hanya kembalinya kepada tanah saja. Itu kasar jadinya hidup kita. Melihat kelir ya, kita melihat dinding pemisah kita ya, wayang ya. Lalu melihat dalangnya, melihat yang dalam maksudnya, dan lampunya, melihat sinar atau cahaya pandangan ini ya, yang diibaratkan kelir, yaitu badan. Itu badan ini yang menghijab kita, mendindingi kita. Wayang itu ya. Nah itu yang menghijab kita atau mendindingi kita. Sehingga kita tidak bisa mengenal yang batin, yang dalam. Begitu, terdinding kita ya. Kita selalu merasakan bahwa yang zahir ini yang mampu dan bisa, kenyataan faktanya seperti itu. Yang zahir yang menjalankan segala sesuatu. Seperti sembah itu, kita mengatakan yang zahir ini yang melakukan, ya, yaitu watak, itu watak ya, intelijensia ya, naluri ya, pemikiran ya, IQ daya pikirnya manusia, maksudnya dalang tingkah, dalang ya, watak dalang ya, itu dalam artinya semua itu adalah di dalam, maksudnya tingkah laku dan lampu. Nah, gerak itu ya, gerak itu beserta cahaya maksudnya, yaitu cahaya hidup. Allah sebenarnya punya kehendak, dalang punya cara sebenarnya. Wataknya satu persatunya kelihatan di dalam cahaya. Tuh. Cahaya kenyataan, cahaya pandangan ya, cahaya pendengaran, cahaya kalam dan segala-galanya. Lampunya tidak berhenti ya, melihat. Mata maksudnya ya, pandangan ya, tidak berhenti memandang. Setingkah sekalian wayang, nah perbuatan badan ini, baik dan jahat yang ada di dalam kelir itu. Tuh, baik jahatnya ada di badan ini ya, yang mendindingi tadi. Lampu mengetahui
Nur itu, Nur Muhammad itu selalu memahami nyawa itu ya, sifat itu ya, yang disebut perempuan itu, ratu itu ya, yang dimaksud, serta menyaksikan. Dia yang tahu, mengetahui. Maka dikatakan Allah selalu mengetahui apapun gerak kita, kehendak kita, ya. Apapun yang kita rahasiakan di dalam hati kita, karena Dia yang di dalam. Sebenarnya begitu. Sebab itu hendaklah engkau ingat baik-baik, ya. Engkau membawa tingkah laku dan baik-baiklah. Tuh, maka kita harus berbuat baik sebenarnya, ya. Baik-baiklah tekadmu. Tuh, maka tekad kita harus baik-baiklah. Maksudnya, senantiasa melihat dan disaksikan oleh cahaya hidup. Kita harus merasa bahwa kita ini dibarengi oleh hidup. Itu ya. Yaitu wakilnya Allah. Itu wakilnya Allah ya. Yang mewakili cahaya itu, yang mewakili dari Allah. Nyawa itu maksudnya, atau sifat itu ya, yang dimaksudkan ya. Atau ratu itu maksudnya ya, atau roh juga termasuk. Jikalau dalang berhenti ya, kalau dalang berhenti, jika hidup itu tiada menggerakkan, maksudnya bermain wayang, mainkan badan ini maksudnya ya, maka nyalanya lampu akan padam. Nah, kalau hidup itu berhenti memainkan badan ini, maksudnya menggerakkan badan ini, maka matilah kita. Tidur dalam artinya ya, atau mati yang benar juga. Dan kelirnya pun dibuka. Nah, diambil juga yang sebagai dinding pemisah kita. Wayangnya disimpan di dalam peti. Mati sudah di kuburan, maksudnya, serta dikunci, sudah ditutup, sudah sesama manusia yang kubur kita. Nah, seperti itu. Apa kepunyaan wayang? Nah, apa kepunyaannya badan ini ya? Di dalam kubur, tidak lain hanya perasaan merana. Yaitu merasa senang dan susah. Senang atau susah. Maka saya katakan mau buka pintu surga atau mau buka pintu neraka. Tinggal senang dan susah. Kalau yang senang berarti masuk surga. Kalau yang susah berarti masuk neraka. Itu menurut tekadnya sendiri. Tergantung niat kita sekarang. Sebelum kita masuk ke dalam peti. Ya. Tergantung niat kita seperti apa. Meskipun masih ataupun meninggalkan kelir ya. Sekalipun kita meninggalkan batas-batas pemisah kita ya. Maka sia-sialah kepada badannya. Sia-sia kepada badan. Itu tidak ada artinya, tidak ada manfaatnya. Sudah terlambat. Begitu. Engkau pakailah selama-lamanya titipan yang dua itu. Kita harus pakai selama-lama titipan yang dua itu. Pulangkanlah dengan sempurna dan jelas. Tuh, kembalikan kepada asalnya. Begitu. Cahaya pulangkanlah kepada Allah. Itu pandangan ya, cahaya hidup ya. Malaikat yang merupakan cahaya pandangan, cahaya gerak, cahaya hidup, cahaya kalam, dan suara, cahaya pendengaran, dan lain sebagainya. Tugasnya malaikat 10 pada diri ya. Itu. Cahaya pulangkanlah kepada Allah. Itu. Rasa pulangkanlah kepada Rasul. Kepada rahasia ya. Rasulullah. Badanmu yang halus, engkau bawalah sendiri. Tuh. Hidup dia jadinya. Hidup jadinya. Kalau kita bawa sendiri. Yang kasar, serahkanlah kepada bumi. Itu
kembali kepada asalnya. Jika demikian, tentu engkau sempurna. Insan kamil mukammal. Manusia yang sempurna, yang paripurna. Tuh, seperti itu ya. Mudah-mudahan ini kayaknya lebih jelas saya uraikan ya. Maka tidak sembarang orang mengadakan, para wali mengadakan wayang itu, hiburan. Karena zaman terdahulu susah untuk mengajak orang untuk mengaji atau mengkaji. Akhirnya diadakanlah wayang itu sebagai perumpamaan hidupnya manusia. Seperti itu. Bukan bulan yang melampaui ya, bukan bulan yang melebihi ya. Bukan matahari yang menerangi, tidak lain hanya yang punya itu kosong. Tuh, tidak ada sebenarnya yang dimiliki ya. Kosongnya itu di hamparan ya. Di hamparan kobatkan. Dengan yakin pikirlah dalam-dalam agar sampai terdapat dan masuk dalam batinmu. Renungkan, hayati dalam-dalam ya. Supaya masuk di dalam batin kita. Makanya ya, pikiran kita itu seolah-olah kita memandang rupa kita, wajah kita. Memandang wujud kita. Seolah-olah kita itu bergerak beserta bareng dengan Allah. Seolah-olah kita berkalam bareng dengan Allah. Seolah-olah kita mendengar bareng dengan Allah. Konsentrasi pikiran. Istiqomah selalu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Nah, seperti itulah caranya. Setiap gerak, ingat geraknya Allah. Setiap kalam, ingat kalamnya Allah. Setiap kehendak, ingat kehendaknya Allah. Jika jasad ini atau roh ini tidak digerakkan merasa bareng dengan Allah beserta dengan hidup, ya, maka itu yang akan disiksa di akhirat nanti. Maka celakalah manusia itu masuk neraka, artinya seperti itu. Maka gerakkanlah tubuhmu ini dengan gerak Allah. Itu. Gerakkanlah segala-galanya apa yang ada pada diri ini. Satukan. Tunggalkan menjadi angka 1. Seperti huruf alif itu tunggal alif, tunggal Allah. Seperti itu. Sesungguhnya pengetahuan yang utama yaitu utamanya hidup hingga kepada mati. Itu. Utamanya hidup hingga sampai mati. Ibaratnya matahari dan bulan ya. Mata hati sebenarnya maksudnya ya. Matahari itu terang menjadi saksi keadaannya Allah bersifat kekal selama-lamanya. Itu menjadi saksi kita bulan dan bintang termasuk matahari. Maka dalam percintaan ya bulan menjadi saksi katanya. Nah, seperti itulah. Maka sebagai bukti nyata adanya Allah itu alam ini, matahari yang besar, bulan yang besar, bumi yang besar, keagungan Allah itu ada pada diri manusia. Itu sebagai bukti nyata bahwa Allah itu ada sebenarnya. Nah itu. Ada tapi tidak nyata, tidak kelihatan nyata. Yang nyata adalah zahir. Zahir dan batin, satu rupa, satu rasa, satu kehendak. Sebenarnya seperti itu. Bulan yaitu saksinya Rasul. Nah, saksinya rasa. Cahaya maksudnya yang senantiasa berombak-ombak. Muda dan tua. Maka pikiran kita tidak menentu ya. Bintang menjadi saksi adanya hamba. Bukan bintang, bulan dan bintang menjadi saksi cinta. Bukan ya. Yaitu kekal. Nah itu kekal pada diri. 5. Arti lupanya yang disimpan, ingatnya dipakai sehari-hari. Tetapi yang dipakai oleh bangsanya wali itu dibaliknya. Nah, dibalik caranya. Nah, lupanya tiada diindahkan. Tuh, lupanya tiada diindahkan. Tetapi ingatnya itu dipelihara, dijaga. Maka kita harus jaga ingat kita ini. Ingat terus kepada Allah. Jangan lupa kepada Allah.
Karena Rasulullah berkata demikian, kalau mau hidup dari dunia sampai di akhirat ya, tetap ingat kepada Allah seperti Rasulullah selalu istiqomah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau mau selamat, tapi kalau nggak mau selamat sudah lupakan saja sudah Allah itu. Begitu saja sudah. Maka apabila kita lupa kepada Allah, Allah akan lupa kepada kita. Apabila kita ingat kepada Allah, sesungguhnya Allah akan mengingat kita di dalam zatnya. Tapi ingat di dalam batin. Jangan ingat pakai lisan. Lisan ini, lidah ini bohong, ilekak. Ilekak, elak nih. No. Mami ugi kugik ya. Lekak elak tadi mami ugi kugik. Angkat nenek sebut entan. Nenek baca entan. Kalau mau hubungi saya kan sudah ada nomor saya mami ugi kugik ya. Ada nomor saya, hubungi saja kalau mau dikasih tahu langsung ya. Saya sayang kayaknya kan seumuran dengan anak saya ini yang punya channel ini. Mami ugi kugik ini. Bisa-bisa saya anggap kamu anak saya nanti. Karena dia lebih rendah dari saya malah. Lebih rendah dari saya, kakak beradik dengan yang punya channel ini ya. Hubungi saja kalau mau hubungi saya, Mami Ugi Kugik lewat Facebooknya, apanya, WhatsAppnya, kah apa kah. Saya nggak ngerti yang begitu-gitu ya. Muridnya setelah mendengar pengajaran gurunya ya. Nah, setelah mendengar pengajaran gurunya ya. Lalu ia duduk dengan hormat ya, serta memandang pengajaran itu dengan asiknya ya, karena bahasa termasuk betul. Nah, sudah percaya berarti muridnya ya pengajaran itu. Lalu ia bertanya, kedatangan 6 itu bagaimana artinya? Nah, ini pertanyaannya ya. Yang 6 itu kedatangannya itu bagaimana artinya? Kata guru, yang 6 itu ada pada badan kita. Nah, itu katanya ya, ada pada badan kita. Ada ditanami 6 perkara dan letaknya itu berpasangan. Itu tempatnya berpasang-pasangan. Pertama ya, mata gunanya untuk melihat dan mengeluarkan air mata. Saya juga ini mengeluarkan air mata ini ya. Nah, seperti itu. Hidung gunanya untuk bernapas dan mencium. Jangan cium-cium wanita saja. Cewek-cewek saja yang dicium. Maksudnya ya kita cium bau-bau yang harum-harum ya. Begitu. Mulut gunanya untuk mengeluarkan mengeluarkan apa ini? Mulut. Oh ya. Mulut gunanya untuk mengeluarkan mata air yang tetap atau zam-zam dan merasai, itulah si rasa. Nah, itu zam-zam, mata air yang besar ya. Jangan ada yang bertanya lagi, kok zam-zam itu apa artinya lagi? Nah, zam-zam itu mata air yang besar yang tidak pernah habisnya keluar dari lidah ini. Nah, itu mati saja baru dia berhenti keluar air liur ini. Nah, itu. Telinga gunanya mendengar atau menerima suara. Nah, itu. Maka kita gampang marah ya kalau kita salah-salah mendengar. Nah, yang kelima, pantat gunanya pantat lagi. Pantat gunanya mengeluarkan kotoran dan gas atau kentut ya. Nah, itu punya fungsi masing-masing, maksudnya lubang-lubang itu ya. Kemaluan gunanya mengeluarkan kencing dan mani. Ya namanya marifat semua harus ditahu, semua harus dikenal, semua harus dipelajari. Ya sampai berak juga kita pelajari. Itu sampai kencing juga kita pelajari. Tapi jangan kencing sembarang ya. Nah itu. Sekarang berganti hitungan yang baik ya. Yang baiknya dikeluarkan atau diajarkan. Yang jahatnya disimpan di dalam hati. Tuh, kita harus simpan yang jahatnya ya. Nah tuh. 8. Sudah umumnya manusia itu
menuruti hawa nafsu setiap hari. Nah, itu sudah umum ya. Manusia itu selalu mengikuti nafsunya setiap hari. Nama nafsu itu bukan nafsu birahi saja ya. Nafsu amarah, nafsu segala-galanya. Nafsu serakahnya juga begitu. Makanya korup banyak-banyak ya. Itu bukan nyinggung ya, nyindir ya. Letaknya pada pintu dunia. Duniamu ya. 9 pintu. 7 di atas. 2 mata, 2 telinga, 2 lubang hidung, 1 mulut dan di bawah. Nah, itu. Kemaluan dan pantat. Maka dinamai